Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah jawabannya. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen supaya kita bisa upload lancar terus. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zalvan dia memberitahukan kepada murid-murid dari sekte Moche kalau dirinya akan segera pergi meninggalkan sekte Moche setelah turnamen naga ganda ini usai. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh Zalvan mengejutkan bagi para murid-murid dari sekte Moche. Namun di sini mereka juga tahu kalau mereka tidak bisa memaksa Zalvan untuk tetap tinggal di sekte Moche walaupun Zalvan telah melakukan banyak hal gila di sekte Moche. Namun di sini mereka juga meminta kepada Zalvan untuk tidak melupakan sekte Moche dan menganggap kalau sekte Moche adalah rumah kedua bagi dirinya. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk kedua Supreme mereka telah mendapatkan daftar peringkat dari 9 sekte. Dan di hadapan mereka semua kedua Supreme akan membacakannya. Namun ketika kedua Supreme akan mengumumkannya terlihat jelas ketegangan di wajah dari para peserta. Tapi tidak dengan Zalvan dan juga murid-murid dari sekte Moche. Karena mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih menyedihkan. Dan benar saja, kini Black Supreme lah yang akan membacakannya. Dan di sini, Black Supreme pun mengatakan 9 peringkat dari turnamen naga ganda telah ditentukan. Dan akan dimulai dari posisi terbawah. 3 sekte bawah, sekte binatang buas. Mendengar ucapan Black Supreme, di sini para penonton mereka semua telah dapat menebaknya. Mengingat sekte binatang buas tidak mendapatkan hasil maksimal di dalam turnamen naga ganda kali ini. Mereka dapat dihancurkan oleh Zalvan hanya dalam satu serangan. Jadi wajar jika mereka mendapatkan posisi juru kunci. Selanjutnya, posisi terbawah dari 3 sekte tengah. Namun ketika Black Supreme akan mengumumkan, terlihat jelas ketegangan di wajah dari Rencong. Dia berharap ada sebuah keajaiban untuk sektenya untuk tetap berada di jajaran dari sekte tengah, sekte jiwa iblis. Ucap dari Black Supreme yang membuat murid-murid dari sekte jiwa iblis mereka semua dapat bernafas lega. Habislah kita nanti, dia mau ayah, ucap dari mereka. Namun untuk Rencong melihat sekte jiwa iblis turun peringkat menjadi peringkat 3 sekte tengah membuatnya pun sadar kalau sepertinya sekte Tianxing miliknya otomatis akan turun menjadi sekte tingkat bawah. Dan selanjutnya kini Black Supreme menyebutkan peringkat bawah dari 3 sekte atas, sekte Dewa Pedang. Ucapan dari Black Supreme tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Mereka semua tidak menyangka kalau ternyata sekte mereka akan naik ke peringkatan atas. Dan itu tentunya membuat mereka semua bersorak gembira merayakan naiknya peringkat dari sekte mereka. Namun untuk yang tahu dia sempat melirik ke arah Zalvan melihat respon apa yang akan diberikan oleh Zalvan. Dan untuk Zalvan sendiri dia pun mengangguk memberikan selamat dalam diam kepada sekte Dewa Pedang yang membuat Wen tahu dia pun tersenyum. Namun di sudut lainnya melihat sekte Dewa Pedang mendapatkan posisi 3 sekte atas tentunya membuat Zhao Dezu dia pun gelisah. Dia pun menyadari tentunya ada yang terbuang dari jajaran 3 sekte atas dan itu jelas adalah sekte Tiandi miliknya. Yang membuatnya pun keringat dingin dan dia juga tidak tahu apa yang harus dia katakan kepada para tetua nantinya. Karena ini adalah penampilan terburuk dari sekte Tiandi selama turnamen naga ganda. Dan selanjutnya kini Black Supreme pun kembali mengumumkan peringkat 2 dari sekte peringkat bawah, sekte Xuan Tian. Mendengar apa yang diucapkan oleh Black Supreme, di sini tetua dari sekte Xuan Tian dia pun masih sama ucap dari orang tua ini yang memang tidak berharap banyak. Dan selanjutnya peringkat kedua dari sekte tengah, sekte Tiandi. Ucap dari Black Supreme yang mengejutkan bagi Zhao Dezu. Dia tidak terima dan dia pun langsung melakukan sebuah protes kepada Black Supreme. Bagaimana mungkin sekte Tiandi miliknya sampai terjatuh ke dalam posisi 2 sekte tengah? Dan kenapa ini jauh sekali? Ucap dari Zhao Dezu. Namun di sini Zhao Dezu justru dia malah mendapatkan cibiran dari Black Supreme. Tanyakan saja dengan strategi jeniusmu itu. Cibir dari Black Supreme. Dalam pertandingan melawan sekte Taiking, kalian telah menyerah. Kalian kehilangan banyak poin demi menghemat tenaga. Lalu kalian kalah pula dari sekte Moyan. Dan di tantangan selanjutnya kalian juga kalah telak dari sekte Moche. Yang membuat kalian terjatuh dari 3 sekte atas dan terbenam di jajaran dari sekte menengah. Ucap dari Black Supreme yang membuat Zhao Dezu tentunya dia langsung lemas dan dia juga langsung terjatuh. Dia tidak menyangka bagaimana mungkin sekte Tiandi miliknya bisa bernasib seperti ini. Bukankah pertandingan dari sekte atas mendapatkan poin lebih tinggi daripada pertandingan lainnya? Lantas kenapa mereka kehilangan lebih banyak poin? Ucap dari Zhao Dezu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh One Supreme. Memang mendapatkan poin lebih banyak, tapi kalian juga kehilangan lebih banyak poin pula. Apalagi kalian telah memutuskan untuk dapat menyerah sebelumnya.
Dan semua ini berasal dari strategi jenius milik kalian, ucap dari Wet Supreme. Di sini Wet Supreme juga mengatakan Sekte Tiandi benar-benar sangat amat kacau kali ini. Dan dia juga meminta kepada Sekte Tiandi untuk menjadikan hal ini sebagai sebuah pelajaran berharga untuk tidak hanya fokus ke arah urusan dunia dan hanya memikirkan siasat murahan dan mulai fokuslah berjalan di jalan kebenaran, ucap dari Wet Supreme. Dan selanjutnya di sini Black Supreme pun melanjutkannya. Peringkat tengah dari sekte atas, Sekte Moyan, nggak berguna, ucap dari Zian Mo yang memang saat ini posisi dari sektenya juga tidak berubah. Dan selanjutnya kini Black Supreme pun melanjutkannya. Peringkat pertama dari masing-masing peringkat, juara dari 3 sekte bawah, Sekte Tianxi. Mendengar hal itu Rencong, dia pun benar-benar marah, dia pun benar-benar murka dan dia menyalahkan ini semua kepada Zaufan dan dia juga bersumpah akan membalaskan ini semua kepada Zaufan. Selanjutnya pemenang dari 3 sekte tengah, Sekte Moche. Mendengar hal itu, di sini murid-murid dari Sekte Moche, mereka semua pun terdiam. Tidak ada satu orang pun yang bereaksi. Mereka semua terlihat diam bukan karena mereka tidak puas, tapi mereka semua merasakan kesedihan di hati mereka setelah mereka mendapatkan kabar kalau Zaufan akan segera pergi. Namun untuk kedua Supreme, melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh murid-murid dari Sekte Moche membuat mereka pun bertanya-tanya apakah Sekte Moche tidak puas dan mengincar posisi 3 sekte atas. Tapi ya sudahlah, di sini Black Supreme pun tidak mempedulikannya. Dan dia juga melakukan ini semua demi kebaikan untuk Sekte Moche itu sendiri, ucap dari Black Supreme. Dan selanjutnya, posisi juara dari turnamen naga ganda, Sekte Taiking, ucap dari Black Supreme. Dan terlihat tidak ada ekspresi apapun yang ditunjukkan oleh mereka, karena mereka juga tahu kalau mereka semua sudah pasti akan menang. Tapi untuk Wu Qingqiu, dia pun melirik ke arah Zaufan dan dia menantikan ekspresi apa yang akan diberikan oleh Zaufan. Namun tidak terlihat apapun yang membuat Wu Qingqiu, dia pun berharap di turnamen naga ganda selanjutnya Sekte Taiking tidak perlu lagi bertemu dengan monster gila seperti Zaufan. Cukup sekali, pertama dan terakhir kalinya karena Zaufan terlalu mengerikan, ucap dari Wu Qingqiu. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban besok lagi. Dan sorry kalau misalnya pembawaan gue agak lebih lainnya cuy, soalnya gue ini masih belajar ya take voice pakai alat seadanya. Jadi mungkin pembawaannya agak aneh. Gue juga masih kagok. Jadi gue bingung sendiri gitu. Karena udah bertahun-tahun pakai iPad kan, ngerekam, edit dan segalanya. Dan giliran pakai laptop, waduh. Gue jadi kacau balau. Mulai dari nol. Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan sorry kalau misal Dan itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.